Countdown. The show starts in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Cari kerja yuk, gue males deh kalau kuliah. Ayo aja sih, daripada di rumah disuruh nyapu terus, mending cari cuan kan. Enak ya ngomong doang. Emangnya nyari kerja zaman sekarang gampang disetat? Susah tahu. Tunggu, gue ada info valid. Perkebunan sawit lagi buka lowongan buat pasang patok lahan 200. Kontraknya 4 tahun. Tapi duitnya, lumayan banget buat modal nikah. Hah? Hutan? Seriously? Di sana ada sinyal buat update story gak? Terus kasurnya empuk gak? Kalau gak ada AC, gue skip ya. Ayo deh, daripada kita nganggur. Setuju gue tuh. Ayo daftar. Jadi begini, pekerjaan kalian itu hanya memasang patok batas lahan untuk perkebunan sawit. Lalu, kalian harus memberi tanda silang di pohon-pohon tertentu. Kalian semua akan saya tempatkan di Meratus. Baik Pak, apakah untuk pergi ke Meratus kami menggunakan biaya sendiri? Tidak, sebentar, saya panggilkan seseorang yang akan mengantarkan kalian. Sep, sini sebentar. Gini Pak, pripun iki? Ini Pak Asep, yang bakalan nganterin kalian ke Meratus. Sep, anterin mereka ke Meratus ya. Ya, sanem iki sing jare arek aku gawas. Kok potongane koyo arek testing iklan sampung ini? Ayo gaspol mangkat saiki wae. Siap Pak, tapi niki dalane aman Ji, boten wonten macan. Halah, macan nang kene kuwi isinan le. Sing galak kuwi dudu macane tapi nyamuke. Nyamuk kene siji wae nek nyokot kowe langsung ngrasa kaya ditarik lokomotif. Waduh, kedah beto obat nyamuk nggih. Ora usah, cukup siji wae syarate. Nek mlaku aja kemayu banget. Engko nek penunggu alase naksir, kowe ora dadi buruh sawit, tapi dadi mantune demit kono, gelem? Loh, emangnya enten kena ya Pak? Nek kuwi sing nek mburi mukae ket mau wis mesem-mesem. Wis ndang mlaku, sing ganteng dhewe mlaku ngarep dhewe. Nggo tumbal nek dalan ambles. Pak Asep ini bercanda aja. Akhirnya, tibalah hari yang telah dinanti. Mereka pun bersiap dan berangkat untuk bekerja. Sedang
pada tahun pertama. Berani-beraninya mereka merusak alamku ini. Mau jadi apa alamku jika terus dikotori seperti ini? Aku kutuk mereka dengan kematian. Tidak ada satupun yang dapat luput dari kutukan kematianku ini. Panas banget ya hari ini, gak kayak biasanya. Ini mah bukan panas lagi, ini simulasi neraka. Nyamuknya juga nggak sopan banget. Masa yang digigit cuman gue? Tahu aja darah gue darah ningrat. Kayaknya gue ngeliat deh. Kayak enak badan. Gue kecapean kali ya. Iya kali, istirahat dulu sono. Iya Van, istirahat aja. Jangan lupa minum obat. Nanti kerjaan gue gimana? Udah, gak apa-apa. Aman sama kita. Kavano, bangun. Kavano. Oh Ivan, bangun. Masih sakit gak lo? Pano. Kok si Pano kagak bangun-bangun ya? Boleh banget gue. Tunggu dulu sebentar. Siapa tahu efek obatnya. Woi, Pano badannya kaku banget. Yang bener loh. Oh my god, Kavano is gone. No way. Hah? Tahu dari mana? Itu mukanya Pano pucat, terus kayak udah gak bernapas gitu. Coba gue cek nadinya. Ya Allah, Van. Yang tenang ya, Van.
Guys, gue balik duluan. Gue gak bisa lama-lama di sini. Gue rasa ini hutan tuh terkutuk. Terus kontrak lo gimana? Bodo amat, Kak Vano udah gak ada. Gue gak ada tujuan lagi di sini. Tahun kedua di Meratus. Aduh, gue gak enak badan. Lah, kok kayak kejadian Vano? Beneran? Yang mikir yang aneh-aneh deh. Udah istirahat aja, Riz. Demi kesehatan lo cepet sembuh ya. Iya, cepat sembuh, Riz. Iya Riz, istirahat aja. Tak lama kemudian, Pin, Henry, dan Dini menemukan Clarissa telah meninggal dunia. Riz, beneran secepat ini? Gue baru mau bilang soal feeling gue bener gak enak ya. Harusnya tadi gue udah ninggalin Clarissa sendirian di sini. Jangan kayak gitu, Vin. Namanya juga umur, kagak ada yang tahu. Iya, kita doain aja yang terbaik buat kita. Nah, bener tuh. Keesokan harinya, Henry dan Dini menemukan Pin telah terbujur kaku. Kejadian itu kembali menyelimuti mereka dengan rasa duka dan keterkejutan. Ya Allah, Vin. Udah, Dwi. Sekarang kita kuburin aja kamu di pondok ini. Jarak dari pondok pemukiman warga 10 km. Gak mungkin kita kuburin di sana. Iya, Din.
udah gak tahan lagi berada di tempat busuk ini. Bagaimana dengan kontrak kita yang tinggal setahun lagi? Kan tanggung. Alah, lupain kontrak itu. Kalau kita tetap bertahan, kita bakal mati konyol di sini. Kau nggak lihat si Green? Setelah seharian meriap, besok paginya dia kejang-kejang. Dan sore ini kita udah memburukannya. Pokoknya besok pagi-pagi gue bakal pulang. Terserah lu mau tetap tinggal atau pulang sama gue. Kalau gue lebih milih hidup daripada kontrak itu. Benar juga sih yang dibilang Henry. Tapi usaha kita selama 3 tahun sia-sia dong. Padahal sisa 1 tahun lagi. Henry, kayaknya tuh anak pergi pagi-pagi deh. Aduh, gue takut mati. Gak mungkin gue nyelesain pekerjaan ini sendirian. Dan lebih gak mungkin lagi gue tinggal sendiri di pelataran ini. Tinggal gue satu-satunya manusia yang akan mati. Berarti gue gak punya pilihan selain meninggalkan pondok ini. Lelaki yang penampilannya mirip denganmu itu temanmu? Ia punya penanda pekerja yang seperti ini. Betul, ia punya yang seperti itu. Halo, Dini, itu beneran lo, Din? Akhirnya gue sampai juga ke desa ini. Capek banget tau gak sih perjalanan ke sini? Mana gak ada sinyal lagi buat update. Jule, kok lo bisa ada di sini? Ya gue khawatir lah. Di sekolah heboh banget, katanya Meratus itu kan terkutuk. Makanya gue nekat kesini mau mastiin kalian aman. Tapi kalau cuma sendirian, Dim, jangan bilang gosip itu bener kalau hutan ini minta tumbang. Dim, jawab gue, Dim. Berarti Henry telah sampai di dusun ini. Di mana dia? Ia sudah meninggal dunia. Sekarang ia berada di rumah tetua. What? Henry passing away? Mari ku antar ke rumah tetua.
silang pohon-pohon besar di hutan sana? Saya satu-satunya yang tersisa. Anak muda, aku tak tahu apa maksud kalian bertahun-tahun di belantara sana. Namun, melihat keadaan temanmu yang meninggal ini, tampaknya roh Meratus merasa terganggu. Anak muda, sadarlah. Kau juga sudah terkena murka roh Meratus. Apakah aku juga akan mati? Jika beruntung, kau masih punya waktu beberapa jam lagi sebelum nasibmu sama dengan temanmu itu. Kita harus mencari ular kadung yang berkeliaran searah dengan matahari terbit. Hanya itu satu-satunya peluang untuk selamat. Baik, aku akan mengikuti dari belakang. Kuatkan dirimu. Pandanganku yang kumang-kumang ketua. Apakah masih lama lagi? Sebentar lagi, anak muda. Aku sudah mendapatkan ularnya. Tunggu di sini aja ya, Din. Ular, izinkan aku merebusmu hidup-hidup. Harap kau himung karena akan dijadikan tatambang. Apakah masih lama ketua? Sudah selesai, wahai anak muda. Minumlah ini kalau kau ingin selamat. Rasa-rasanya badanku sudah sehat. Gini. Baiklah kalau seperti itu. Mari aku ceritakan sesuatu sembari kita berjalan ke desa. Tak kusangka dalam keadaan kritis ternyata kita telah sangat jauh memasuki belantara. Di lumut batang pohon itu udang-udang kecil berloncatan lincah. Belum pernah aku melihat udang hidup di batang pohon. Kau tahu anak muda, tempat ini merasa terancam dengan keberadaan roh Meratus. Roh Meratus meniupkan wisa ke tubuh kalian. Sayangnya, kawan-kawanmu yang lain terlambat. Itu peta yang kuambil dari ranselmu. Ternyata kalian memasang patok-patok dan memberi tanda pohon-pohon besar untuk ditebang. Dan perlu kau ketahui anak muda, tempat ini juga termasuk wilayah yang akan kalian pasangi patok-patok itu. Dalam waktu yang singkat, mungkin alat-alat berat akan didatangkan. Pohon-pohon ini, sulur-sulur ini, lumut-lumut ini, udang-udang ini, akan bagaimana? Aku sangat merasa bersalah. Tak kusangka perilaku kami selama ini sudah melukai alam di desa ini.
Memang, kamu semua pantas terkena marah Meratus. Lalu, apa pilihanmu sekarang? Tetua, izinkan aku tinggal di sini dan bersama kaummu untuk menjaga tempat ini. Terimalah ini sebagai pertobatan dari perbuatan kami kepada desa dan alam ini. Din, gue juga ikut. Gue sadar sekarang, ternyata vibe paling keren itu bukan pas kita banyak dandan rapi atau punya banyak duit, tapi pas kita bisa hidup damai sama alam. Ketua, mungkin saya nggak sekuat Dini, tapi saya janji bakal pakai tangan yang biasa manja ini buat nanam pohon-pohon yang udah kami sakiti. Mamut rasa kan manungsa barang toto tambah landur jono wono wasa jambel gundul
guys. Itu di bagian akhirnya nari-nari gitu ya, sama bau dupa ya. Jadi bikin kesan horornya tuh makin kerasa.